kita tuh harus jujur. Jujur termasuk mengakui kita siapa, nggak boleh jujur, bukan jujur karena uang saja, jujur mengakui kita siapa. Nah itu yang orang kadang tidak banyak. Saya butuh data. Sama BPS, beda datanya BKKBN. Nggak butuh. Pemerintah daerah, anak saya aja kerja masih punya BPJS tenaga kerja bisa double. Aku bisa menikmati suasana enak, jadi anak priayi itu cuma sampai 6 tahun. Terlahir dari keluarga ningrat Jawa dan hidup serba berkecukupan. Namun, peristiwa gerakan 30 September 1965 merubah hidupnya 180 derajat, di mana sang ayah tidak kembali pulang. Simak kisah lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen bersama saya, Nadia Kanaya. Dr. Ripka Ciptaning Proletariati lahir di Surakarta pada tanggal 1 Juli 1959. Sebagai anak ketiga dari 5 bersaudara ini, termasuk yang paling beruntung karena masih sempat mengenyam pendidikan formal hingga mampu menjadi seorang dokter dan membuka klinik di daerah Ciledug. Dari situlah ia mulai berkenalan dengan para aktivis muda di Jakarta dan mulai mengenal dunia politik. Selalu ini ya Bu ya, datang pagi-pagi gitu. Dan ini udah persiapan buat nanti mengikuti rapat selanjutnya kan ya Bu? Iya dong, ini kan udah tugas DPN, mau capek mau apa kita udah selalu Pokoknya dong. tetap semangat ya kan di Oh pagi lihat hari. aja fisikku kan kayak gini loh, biar udah Luar tua. biasa, rock and roll banget ya Bu. Yes, sudah pokoknya dari dulu sih gitu. Siapa orang tahu? Anakku 6, cucu 8 loh gue. Nggak terlihat, masih seusia. Masa pastinya sih yang bener aja, bisa aja bikin GR aja. Bu Ripka, kalau melihat Ibu Ripka sendiri kan banyak sekali nih kiprahnya di DPR, sudah 4 periode bahkan. Nah sebenarnya awalnya ceritanya seperti apa sampai akhirnya Bu Ripka bisa masuk ke Senayan, menjadi salah satu anggota Dewan yang cukup viral kemarin ya. Oh gini, ini luar biasa nih wawancara sama aku. Biasanya wartawan atau pemretnya takut. Loh, saya sebenarnya juga latar belakangku nih kan, itu kan udah bicara bagaimana ceritanya bisa jadi caleg, pasti agak sedikit mundur dong. Aku ceritain ya dengan latar belakangku. Waktu itu Presiden Gus Dur sama Mbak Mega Wapres terus mencabut masalah kita harus di Litsus. Begitu tidak ada Litsus, saya bisa jadi caleg dong, karena latar belakang politik bapakku kan. Nah begitu dicalegkan, karena saya dulu wakil ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, aku ditaruhlah Sukabumi. Nah secara manusia sangat sulit. Aku itu kan dianggapnya bukan Sunda, bukan Islam, tanda kutip katanya anak PKI begitu kan. Nah di situ Sukabumi itu kan basis Masyumi. Nah jadi sulit ya, tapi dengan satu keyakinan. Nah tadi kan kalau memang di Jawa Barat susah, tapi akhirnya bisa diterima Bu sama masyarakat dan akhirnya bisa menjadi justru dari Dapil Jawa Barat ya sekarang terpilih. Iya, jadi itu kan kalau kita berjuang itu bermodalkan satu keyakinan. Jadi kalau kita melangkah tidak boleh ragu-ragu, ya kan? Satu keyakinan. Perjuangan itu dasarnya dari satu keyakinan bahwa perjuangan itu bagian dari iman yang kita yakini. Nah waktu itu terus karena saya dokter, Pak Taufik nanya, nih apa sih kamu mau ngapain? Nah, udah Mas, aku beliin deh obat, aku mau keliling dulu kan sama Cianjur, selain Sukabumi Cianjur 85 kecamatan. Terus aku keliling bakti sosial dengan teman-teman dokter, anakku juga dari yang dokter, dan terus kecamatan terus aja. Akhirnya sampai juga periode pertama. Nah berikutnya dicalonkan lagi sampai sekarang bisa. Sampai sekarang 4 periode terlewati. Oh iya. Berarti itu awal mulanya sampai akhirnya Ibu Ripka aslinya dari Jawa. Aku tuh orang Solo, putri Solo, walaupun mukanya kayak Batak ya kan. Sama Ibu, saya dari Jogja. Oh Jogja. Tapi terlihatnya Kamu sih masih ada lembut-lembutnya. Oh iya, terima kasih. Terus habis itu pindah ke Dapil Jawa Barat.
disitulah mulai akhirnya dipilih sebagai salah satu anggota Bukan dewan. pindah dari Jawa, memang udah dapil Jawa Barat. sudah langsung rumahnya di Tangerang gitu. Oh, Bayangin, oke. orang Solo tinggal di Banten, dapilnya Jawa Barat. Nah, itu. Berpindah-pindah, jadi agak-agak pusing ini ya kan. Tapi Bu, kalau kita ngebahas, kemarin kan kita sempat tahu Ibu viral sekali dengan permasalahan BPJS. Sampai akhirnya begitu kita melihat, kita ketik aja Ripka Ciptaning, langsung keluar. Semua soal Ripka Ciptaning tidak menginginkan data, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat tercover. Sekarang pokoknya bagaimana warga negara punya hak sehat yang sama. Mau punya mercy, mau tukang rumput, sama dulu. Soal akhirnya kita tidak pakai, sekarang anggota DPR kita pakai jasindo, kita punya hak yang sama dulu. Terus argumentasinya, iklannya di TV, saya muak kalau lihat. Gotong royong, dengan gotong royong yang sehat memberi yang sakit, semua tertolong. Gotong royong itu yang kata Bung Karno, bukan begitu. Misalnya bikin got, oh ada yang punya teh, ada yang punya singkong rebus, ada dengan sukarela, dan punya itu konsep gotong royong benernya. Dari Pancasila, Sila, Trisila, Ekasila, itulah gotong royong. Kalau meroyong orang dipaksakan itu pemerasan. Nah, seperti apa? Apa yang seharusnya pemerintah lakukan, perjuangkan dengan BPJS ini? Apa yang Ibu ingin lakukan dengan Aku ini? sih tadinya nggak pikir juga sampai itu viral, ngomong sih apa adanya dalam rapat ya. Itu sebenarnya dari tahun ke tahun sudah biasa ngomong seperti itu. Mungkin momennya pas tuh saat itu, Pas, ya kan, ya. pas lagi Meradang. meradang masalah orang kesulitan di rumah sakit ditolak. Sebetulnya kan historisnya di BPJS kan aku juga ngomong di situ. Dulu kan ada Jamkesda, Askeskin, SKTM, apa saja. Kok tapi bisa orang Pandeglang berobat di Bandung nggak laku, orang Papua di Aceh nggak laku. Padahal kan rakyat Indonesia. Nah, mimpi kita ada jaminan kesehatan nasional, memangkas birokrasi kesehatan supaya jangan berbelit-belit. Tapi sekarang terjadi juga gitu loh. Jadi malah makin sulit. Nah, itulah yang membuat aku jadi marah kan. Posisiku sebagai sulit, ya kan. Sekarang ini kan aku duduk di partainya pemerintah, seolah-olah kok suaranya kayak orang oposisi. Tapi untuk persoalan rakyat sudahlah. Bagaimana ya kalau memang kondisi sehari-hari yang kulihat seperti itu. Pak Jokowi bagi kis di mana-mana, kisnya ditolak di rumah sakit. Kelas 3 penuh Pak, kelas 3 penuh Bu. Bagaimana? Kan kayak mencoreng mukanya Pak Presiden. Ya. Pertanyaannya apa ini? Sengaja menterinya menjatuhkan nama presiden atau nggak ngerti gitu kan? Nah, ini kan persoalan yang harus dipertanyakan. Defisit lah apa? Loh, waktu bahas undang-undang BPJS itu memang namanya jaminan beda dengan asuransi. Udah hibah sebagai tanggung jawab negara. 26 triliun itu sudah diberikan. Memang BPJS itu dibikin untuk defisit. Dan itu untuk sudah jadi tanggung jawab negara, untuk itu ada cover ya, tertuang Bu? dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, pasal 34 sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit, sesuai dengan Sumpah Dokter Hippocrates. Wah, udah semua cocok sebetulnya itu, gitu loh. Tapi kan masih nakal-nakalnya ada. Masih ada ya. Itu jadi sebagai wakil rakyat aku juga tetap aja masih ngotot aja, nggak mau lah. Kita lihat sehari-hari. Nah, jadi jangan dong kita dibelok-belokkan terus data nggak pernah bener. sesuai dengan video yang lagi viral. Saya tidak butuh data. Ya nggak kan pernah. Ibu bilang, Nggak ada. iya. Ya, Jadi tapi saya rasanya kalau pengen kayak negara ketok-ketok. berani kelas 3 semua diumumkan. Saya dorong kemarin Menteri Kesehatan. Coba Saudara Menteri berani nggak sekarang berstatement secara politik bahwa kelas 3 baik itu rumah sakit negara maupun swasta ditanggung oleh negara. Jadi kita punya hak yang sama dulu untuk sehat. Itu loh yang penting. Itu yang harus ditekankan ya Bu. Nah Iya. kalau melihat dari dulu, ini kan permasalahan sebenarnya pemerintah ini ingin memudahkan layanan seharusnya ya. Tidak terkotak-kotak si orang Jawa Barat harus berobat di Jawa Barat, orang Jawa Timur. Tapi kalau memang dia sudah berada di satu lokasi, dia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Nah kalau kita lihat kembali, kita flashback kembali sebenarnya
pelayanan kesehatan dulu, Jamkesda dan yang lainnya, dibandingkan dengan BPJS sekarang itu tuh seperti apa perbandingannya? Jauh lebih bagus yang dulu atau justru yang sekarang ini sudah bagus, cuman haruslah ada yang diperbaiki di titik-titik? Betul, kalau pelayanannya mungkin karena pemerintah daerah kan langsung. Tetapi kendalanya itu, orang Bali nanti berobat di Sumatera nggak laku kartu jaminan kesehatan Bali itu. Makanya perlu jaminan kesehatan universal coverage, itu seluruh Indonesia bisa kepake. Cuman tidak carut-marut seperti ini gitu loh. Nah, makanya harus dipangkas birokrasinya tuh. Makanya itu tidak lagi ada rujukan yang mempersulit. Misalnya harus rujuk ke rumah sakit tipe C, ke B, ke ini. Jadi sehingga kemarin saya ke rumah sakit Binjai, wali kota Binjai aja pusing, dia punya rumah sakit tipe B, rakyatnya mau sakit dia oper dulu ke C, beda kabupaten, balik lagi ke B. Dia bilang, aduh Bu Ripka saya pusing dah, saya mau rakyat saya berobat di rumah sakit saya sendiri nggak bisa, APBD saya ke situ. Nah itu yang salah gitu. Jadi udahlah nggak usah ada lagi rujukan, pokoknya sekarang pasien boleh berhak menentukan mau berobat ke rumah sakit mana saja, dokternya siapa saja, dan itu memang perintah konstitusi. Itu hak rakyat untuk sehat. Dan semua harus dilaksanakan sesuai dengan tepat juga ya Bu ya? Iya itulah, Baik. jadi kalau kita lanjutin obrolan di ruangan Ibu boleh nggak sih? boleh. Boleh ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Parlemen. Mari Bu. Oke. Kemari Kisah hidupnya berliku. Perempuan yang kerap disapa Ning ini harus merasakan diskriminasi lantaran diketahui sebagai putri mantan anggota partai yang terlarang di Indonesia. Pengalaman masa lalunya yang keras justru ia jadikan sebagai bekal hidup untuk berhasil mendapatkan gelar dokter dan lolos sebagai wakil rakyat. Berbagai macam buku ia tuliskan bukan untuk menentang negara ini, melainkan dirinya hanya ingin membuktikan masih ada harapan bagi orang-orang sepertinya. bagaikan Hilangnya si embun pagi, ku sadar cinta tak selamanya bersatu. Bagai pelayang-layang dengan, aduh enak ya. Ini emang harus Ini mah suara pengamen. Aku tuh pernah jadi pengamen ketika aku masih SMP. Oh iya? Iya, di Pasar Senen. Aku dulu kan susah hidupku ya, bapakku ditahan zaman Soeharto, ibuku juga. Sehingga aku sama kakak-kakakku berpisah. Aku cari duit supaya bisa sekolah, ya jadi pengamen, jadi kondektur bis lah di Senen. Jadi dulu sih lagu-lagu Kus Plus. Jadi bisa gitar bukan kursus, otodidak aja. Ya gitulah riwayat hidup. Jadi sekarang pun kalau lagi bete di rumah ya main gitar. Tapi sempat bikin album. Ya itu albumnya album untuk curcol. Waduh. Tapi juga kadang-kadang cucu-cucu kumpulin nyanyi sama cucu-cucu gitulah gitu. Aduh. Tadi Ibu sudah menyinggung soal keluarga, nah ini saya mau membicarakan soal ayah nih Bu. Kalau kita browsing, kita cari siapakah Ripka Ciptaning, langsung keluar dengan backgroundnya. Seperti apa sih kalau Ibu melihat sosok seorang ayah? Ya kalau buat aku sih bapakku segalanya, orang paling baik, ajarannya baik kepada anaknya. Bapakku bilang jangan pagar besi, jangan pagar herder, pagar piring, artinya sensitif dengan penderitaan rakyat. Ya kan, jadi kita tuh jangan cepat puas diri, karena puas diri itu adalah lonceng kematian. Juga diajarin juga idealisme seseorang itu bisa bergeser cara hidup sehari-hari. Makanya saya untuk tetap belajar untuk konsisten. Yang susah tuh kan konsisten. Iya benar.
Karena kita tadinya mungkin aktivis di jalanan, begitu udah duduk di DPR kita lupa dengan kita Goyang dulu. ya, Bu. Iya, makanya cover boy dulu, begitu duduk di parlemen nyaris tak dengar suaranya. Nah karena gitu saya belajar untuk konsisten itu. Jadi bapakku mengajarinya nggak pernah mengajarin yang jelek, ya kan? Mengajarin yang bagus, ya bapakku segalanya gitu. Orang bilang apa, bapakku adalah yang ku banggakan. Sebenarnya Ibu Ripka Ciptaning adalah seorang keturunan bangsawan yang hidupnya sudah tercukupi dari kecil, Tuh. sudah enak gitu. Tapi di sini tadi Ibu bercerita kalau Ibu sempat menjadi pengamen. Berarti ada sesuatu yang berubah, ada yang berubah. Entah mungkin itu karena ayah yang pergi kemudian tidak kembali lagi ke rumah. Dan bisa diceritakan Bu, momen itu yang Ibu ingat di masa kecil yang membuat Ibu merasa tidak terlupakan peristiwa tersebut sampai hari ini. Aku bisa menikmati suasana enak, jadi anak priayi itu cuma sampai 6 tahun. Bapakku itu Raden Mas Suripto Condro Saputro turunan Kesunanan Solo. Terus ibuku masih Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati Kesultanan Yogyakarta. Jadi memang aku bangsawan gitu kan, darah biru lah. Tapi terjadi peristiwa 65, hilang semua. Ya kan? Itulah kalau Tuhan sudah mau ambil, jangankan mobil BMW, sepeda BMX juga diambil. Jadi nggak bisa buat sombong lah seperti itu. Nah jadi karena peristiwa 65 itu saya masih kecil, dibawa lari lah ke Jakarta sama ibuku. Tetapi nggak lama ibuku juga masuk. Kita berantakan semua sehingga saya dengan kakak saya juga tidak bertemu. Ada sedikit cerita. Tidak bertemu itu dalam artian terpisah. Bisa semua, aku masih umur 9-10 tahun waktu itu, masih genting-genting atau 68-an begitu ya kan. Karena aku lahir 58, 68, 10 tahun lah ya. Bapakku juga di dalam. Semua itu aku ketemu sama kakakku nomor 2, saya lagi jadi kondektur bis. Terus kakakku jadi tukang parkir di Gereja Santa Blok S, Kebayoran Baru. Saya bilang ini kayak kakak gue nih yang nomor 2 gitu ya. Terus aku turun, Mas. Bu, pelukan. Oh itu kalau dibikin film lebih sedih dari Laskar Pelangi. Langsung itu ketemu kakakku itu ya kan. Kakakku yang nomor 1 juga kemana entah. Tapi puji Tuhan lah, alhamdulillah kami 55 masih dalam keadaan hidup. Terus ibu duluan bebas, bapakku terakhir ya kan. Masih sempat dikembalikan tapi dalam keadaan sudah sakit-sakit parah. Nah kita dalam keadaan itu, hidup itu ya masing-masing lah bagaimana cara bisa hidup. Bertahan hidup Kakakku nggak bisa lah sekolah. Asal tiap sekolah diikutin sama aparat, diganggu, dianggap membawa ideologi bapakku. Padahal kita masih kecil-kecil. Belum tahu sebenarnya. Belum tahu. paham Nah dengan saya itu. bisanya itu karena jadi tukang ngepel di gereja Bethel Indonesia di Mampang Perapatan. Nah itulah, jadi bisa di situ tinggal dikasih lah pekerjaan itu. Nah terus sambil kita ngamen lah gitu kan di Pasar Senen. Udah ngamen untuk dibawa sukacita aja. Jadi dulu kita bergaul itu ya dibuat happy, dan itu aku ceritakan sama anakku. Dulu aku pernah tinggal di Terminal Celilitan. Ya kan, di Terminal Celilitan. Sekarang kalau lewat situ aku bilang sama anakku, dulu mama pernah di sini. Dan ketemu teman bapakku di situ, oh misalnya anaknya Pak Ripto, ayo cepet. Situasinya pokoknya bergenting sekali. Nah terus perjalanan politik terus tahun 80-an lah saya dibawa namanya Om Simon Tiranda, kenal Pak Taufik Kemas. Nah itulah Pak Taufik dibilang, Mas Taufik ini anak PKI, belum selesai dokter. Nah aku untuk sampai situ kan juga nggak gampang waktu itu. Terus nggak bisa sekolah negeri. Nah akhirnya Pak Taufik dibiayalah sekolahku gitu loh. Nah teruslah akhirnya berkarir lah ikut PDI, menjadi PDI Perjuangan. Jadi aku masuk di PDI itu juga masih PDI Segi 5, 83 saya udah pengurus ranting. Ya 89 pengurus kecamatan. Ibu kalau bercerita soal keluarga, sebenarnya kalau kita ingin ada lorong waktu, ada yang bisa memflashback-kan kita kembali. Apa yang ingin Ibu lakukan? Apa yang Ibu rindukan dari keluarga yang utuh yang sebelum ada peristiwa itu? Apa yang
Kalau aku tetap menanamkan kepada anak-anakku harus jujur dengan apa yang ada dalam keluarga. Sebelum anak-anakku menikah yang 4 aku bilang, kau kalau punya pacar bilang siapa kakekmu, siapa nenekmu, siapa orang tuamu, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ngomong aja gitu, dan nggak boleh itu bahwa kita tuh harus jujur. Jujur termasuk mengakui kita siapa, nggak boleh jujur, bukan jujur karena uang saja, jujur mengakui kita siapa. Nah itu yang orang kadang tidak banyak bisa jujur seperti itu. Ibu, saya boleh tanya, sampai saat ini apakah judgement masyarakat terhadap background ibu itu masih sering kali? Masih, aku caleg kemarin aja di Sukabumi beredar masih itu. Staf-stafku juga tahu, TAT aku bawa itu kampanye hitam masih. Wow, besok tusukan masih ada yang nempelin di mana-mana, jangan pilih anak PKI. Wow, tapi aku ditanya teman-teman wartawan di sana ya di Sukabumi, gimana Mbak Ning? Nah, udah biasa lah. Terus gimana langkah-langkah Mbak Ning untuk menang? Ya kerja rakyat aja. Mereka lagi bilang kafir, anak PKI komunis. Aku lagi ngobatin orang, dibilang kafir. Kita lagi meresmikan balai latihan kerja, begitu aja. Menang juga. 4 periode setiap mau pemilu itu isu muncul, dan yang lebih dahsyat kemarin memang. Dan itu artinya masyarakat Indonesia sudah cerdas. Sudah Dia cerdas. tidak akan termakan dengan pemberitaan, black campaign. Dia lebih melihat apa sih gerakan dari si calon yang akan dia pilih. Dan yang sudah terbukti. Iya, Yang dan ada menjadi seorang ibuku ceritain, dia gendong anaknya ya kan, dia bilang, Bu Dokter, ada yang masih manggil Bu Dokter ya, saya sama Pak Kades nggak boleh loh berobat, kan aku punya rumah sakit sana walaupun tidak diizinkan. Nah itulah saya bikin rumah sakit tanpa kelas, padahal itu sesuai dengan ideologi Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi dibilang itu kan ideologi sosialis komunis, padahal istilah tanpa kelas itu. Nah, seorang ibu datang itu, nggak boleh berobat Bu Dokter. Kenapa Bu? Kata Bu Dokter teh anak PKI gini. Saya nggak bilang, oh enggak, biar dia nusuk saya. Enggak, saya bilang kalau menurut Ibu gimana? Ah, masa bodoh ting lah, Bu Dokter komunis kek, yang penting anak saya waras. Nah, itu Bu jawabannya. Rupanya seorang ibu ketika kita berbuat baik, dia akan mengakar di dalam hatinya. Dan dia tidak lupa ketika anaknya ditolong. Itu. Dan dia ngomong ke orang-orang ibu-ibu lain. Dan itu satu pelajaran yang indah buat saya. Dan itu saya tularkan kepada generasi-generasi muda. Dan saya juga mendapatkan pelajaran yang indah sekali pada kesempatan ini. Tapi sebelum kita jujur sama diri sendiri. Oh iya benar, saya seperti dikulik semuanya ya. Tapi sebelum kita lanjutkan Bu, kita break sebentar. Oke. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Perempuan Parlemen. Masih di Perempuan Parlemen, tadi setelah kita main musik ya Ibu, sekarang kita sudah ada di ruangan kerja Ibu Ripka. Nah kita kembali ngobrol lagi nih Bu, kan sudah 4 periode berada di DPR, sudah bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Apa sih sesuatu atau cita-cita yang belum tercapai, yang masih ingin diperjuangkan kembali? Banyak banget. Oh banyak banget. Banyak. Kan Komisi 9 itu emang dari awal mungkin Ibu Megawati kan taruh saya di situ karena latar belakangku dokter. Ya. Bahkan pernah 2 periode menjadi ketua komisi waktu partaiku oposisi. Ya, itulah politik. Giliran berkuasa malah anggota biasa, ya. Tapi itu politik. Jadi mimpi saya ke depan itu tidak boleh satu orang pun yang tertolak dari rumah sakit sesuai dengan perintah konstitusi. Berarti itu yang ingin diperjuangkan Iya, kembali? itu yang saya masih mimpi terus. Gimana ya suatu saat itu nggak, rakyat itu tidak ada lagi yang tertolak dari rumah sakit. Itu yang mimpi-mimpikan. Jadi masih panjang. Kalau sekarang pun sudah ada BPJS, jaminan sosial yang tingkat nasional, tapi kan malah tambah carut-marut karena bukan salahnya undang-undangnya. Jadi jangan dibubari undang-undangnya. Jadi jangan disalahin BPJS-nya. Tapi yang menjalankan itu mungkin kurang paham atau kurang menjiwai roh BPJS-nya itu sendiri. Nah, jadi kadang-kadang orang bubarkan BPJS, bukan BPJS-nya, tapi sebetulnya orangnya kurang pas. Karena banyak juga orang yang menemui saya, oh kalau itu diserahkan saya 2 tahun selesai. Nah, aku konsultasi juga pada ahli asuransi bahkan. Dia bilang itu memang jaminan yang untuk siap, tapi dia, oh itu mampu.
Jangan kelas 3 dibeli sama negara, sampai kelas 2 pun sanggup negara ini beli dengan kondisi seperti sekarang. Iya. Artinya kan sebetulnya bisa gitu loh. Nah, kenapa bisa seperti ini? Artinya yang menjalankannya nggak benar. Nah, Menteri Kesehatan sebagai leading sektor kesehatannya juga kurang. Itu aku dorong, harusnya Saudara Menteri minta sama Pak Jokowi rapat kabinet khusus BPJS, ada semua. Itu harus ada. Nah, ini kan atau ewuh pekewuh ya kalau orang Jawa gimana ya? Iya, Sungkan sama Pak Presiden. Mungkin kalau aku dengan gaya aku bisa kali kalau aku minta Menteri Kesehatan bisa, Mas Presiden kita rapat kabinet. Ini kan unggulan pemerintahan Jokowi misalnya gitu. Nah, untuk tuntas karena kesehatan ini hakiki banget. Yang pertama dan kedua pendidikan. Kalau dana desa aja bisa 77 triliun, masa sih untuk kesehatan ini? Iya. Nah, kalau udah dana desanya bagus, jalan desa bagus, kalau orangnya pada idiot, on gini-gini gimana? Ya kan? Nah, itu mimpiku ke depan. Jadi masih itu aja yang tak pikirin. Gimana sih? Masih ada orang WA jam 2 malam. Mbak Ning, udah di UGD, ditolak. Mbak Ning, ini kan sedih. Sedih banget gitu loh. Jadi itu yang mimpi saya. Yang kedua buruh. Ya kan, selalu kalau ini di omnibus law gitu kan. Omnibus Law ya. Kan ada yang bisa di omnibus law kan, ada yang tidak. ya. Juga tidak bisa dihantam kromo aja begitu. Kalau untuk buruh harus agak hati-hati. Buruh itu bisa tahu mana undang-undang yang bisa buat dia nyaman. Oke lah, untuk kepentingan pengusaha, untuk kepentingan juga buruh, negara. Tapi jangan lupa bahwa negara ini bisa aman kalau tiga-tiganya nyaman. Tiga-tiga bukan tiga-tiga sama pengusaha, bukan. Militer, mahasiswa, dan buruh. Itu yang bikin negara aman. Kalau udah buruh bergerak, hati-hati. Dia seminggu nggak kerja aja, semua pengusaha bangkrut, investor, dan kajian dulu akademisi zaman menolak Undang-Undang 13 2003 untuk direvisi, saya ketua komisi. Itu bukan penyebabnya, bukan buruh loh yang bikin investor itu. Tapi kan persoalan hukum, penyelesaian di bawah meja. Jadi jangan disalahin buruh, apa-apa gara-gara buruh nih. Terus investor-investor kita tuh kadang-kadang main ngancem aja. Ini kalau ini sekarang omnibus loh, kalau nggak cepat disahkan, investor akan hengkang dari Indonesia. Kemarin aku marah di dalam rapat itu, menerima buruh. Biarin aja dia hengkang, bawa tuh semua saudara-saudaranya semua. Bung Karno bilang, hasil bumi adalah oleh kita, untuk kita, dan dari kita. Bahkan Kus Plus juga menyanyikan. Iya, itulah kan. Dan itu trisaktinya Bung Karno. Berdaulat di bidang politik, ya, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Investor tuh gitu. Kalau nanti gini investor akan kita ikut-ikut ketakutan, jadi kita yang panik sih. Dan sampai sekarang nggak ada investor yang takut. Yang hengkang tetap aja orang bumi Indonesia tuh kaya raya. Kus Plus bilang ya kan, Iya. Nusantara, nyanyian Nusantara sampai berjilid 5 tuh Nusantara. Ya kan, Cica masih kecil nyanyi. Nah itu, ini kenapa jadi kita takut? Itu mimpi saya, buruh sejahtera. KHL, nanti anggota DPR pada ngomongin, ini tuntutan buruh, ya kan? Menurut KHL, kebutuhan hidup layak. Kok ada sih celana dalam krokodil? Katanya, lah emang buruh nggak boleh pakai celana dalam krokodil? Orang undang-undang kan setiap warga negara berhak punya hak yang sama. Parfum, memang buruh nggak boleh pakai parfum. Soal dianya 1 mili 1.000. Anggota DPR 2 juta silakan, tapi dia boleh pakai parfum. Banyak juga dia bilang, buruh terus tidak boleh ini, tidak boleh. Enggak, dia punya hak yang sama. Kenapa? Nah, jadi bagaimana dia juga manusia, dia juga warga negara yang sama. Punya, harus sehat, harus sejahtera, harus ini. Jadi masih ada mimpi itu. Nah Ibu Ripka, sebelum saya mengakhiri perbincangan kali ini yang sebenarnya saya tidak ingin berakhir, saya mau kasih beberapa pertanyaan kuis, harus jawab dengan cepat ya Ibu, dan nanti saya akan menanyakan apa alasannya. Yang pertama adalah dokter atau wakil rakyat? Wakil rakyat. Kenapa? Karena bisa menyampaikan semua kepentingan rakyat, cita-cita rakyat, keinginan rakyat, perjuangan rakyat itu melalui di parlemen. Oke, walaupun waktu awalnya Dokter juga kan bisa diperjuangkan melalui wakil rakyat. Oh iya benar-benar. Kemudian Surakarta atau Cililitan? Surakarta. Bukan Cililitan. Walaupun itu menyakitkan, tapi harus tetap ku kenang karena aku lahir di Solo sebetulnya. Berarti masih sering banget pulang ke Solo. Walaupun sedikit trauma, aku kalau lewat Solo, Deg-degan. ingat jayanya bapakku, Raja Paku Solo tuh masih ada yang sampai sekarang
Raja Paku Solo, dan juga di Karanganyar yang belum bisa kembali harta tersebut disita. Sampai sekarang. Iya. Tapi Ibu pernah untuk berkunjung ke Solo kemudian kayak napak tilas gitu nggak sih? Sering, ya walaupun menyakitkan lah, tapi ya buat cerita anak-anak ini dulu pabrik eyangmu begini-begini ya, tapi itu sejarah lah. Walaupun juga Celilitan sebagian dari sejarah itu. Sejarahnya apa kalau di Celilitan? Ya itu Ada tadi, awal ya dari... aku di situ terus ketemu teman bapakku, om aku anak Pak Depto, ayo cepet. Pernah tidur di situ, ya kan dalam pelarian itu. Kemudian ilmu politik atau ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan. Walaupun tadi di awal memilihnya adalah wakil rakyat, kemudian di belakang Kenapa begitu politik. ya kan? Karena aku bisa sampai jadi wakil rakyat karena aku jadi dokter dulu. Tetap aja dulu jadi dokter, praktek, jadi caleg, ditanya Mas Taufik apa nih ngaruh? Saya pengobatan gratis keliling mengobati rakyat-rakyat. Dan itu tetapnya dikenang orang taunya Bu Dokter. Saya di Komisi 9 kalau ketemu Ibu, Bu Bu Dokter. Dokter. Gitu ya, Bu. Oke. Dan dia kocak juga dia. Panjang perjalanan Ibu dari Surakarta, Cililitan, kemudian menjadi dokter sampai akhirnya menjadi 4 periode menjadi anggota dewan. Pasti ada orang yang berjasa, ada orang yang sangat mendorong Ibu. Satu orang saja, siapa yang ingin diucapkan terima kasih dan apa yang membuat dia begitu spesial buat Ibu? Kalau satu orang susah. Oh banyak berarti. Keluarga lah. Kalau satu kalimat keluarga. Oh, kalau satu kata keluarga. Kalau untuk internal keluarga, tapi kan juga ada dari partai, ya kan? Tapi yang paling berjasa, Bu? Keluarga, suka dia mendoakan, anak-anak juga korban tidak pernah didekati mamahnya, ya kan? Hilang waktu bersama. Hilang waktu bersama anak-anak, kan? Tetapi juga semua jalannya juga ada perannya Gus Dur, ada peran Mas Taufik, ada peran Mbak Mega, ya kan? Yang paling ada satu, yang sekarang satu kemenangan yang sudah saya dapat, yang kemarin jadi gunjingan, nah dia mesti tahu nih. Kemarin saya mantu anak keempat, presiden datang. Satu kebanggaan saya, orang nggak nyangka, saya kilas balik, waduh, dengan hidup saya yang seperti itu dan akhirnya bisa juga aku mantu orang RI 1 datang. Itu kan suatu keajaiban kok ingat dulu seperti itu gitu ya. Itulah harus bisa, teman-teman ini harus bisa semangat hidup. Lihat hidup saya yang dulu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, sekarang jadi apa-apa. Ibu, boleh dong satu kata buat siapa saja yang nonton, buat Ibu berpesan kepada mereka. Iya, buat semua para pemirsa, saudara-saudara, khususnya anak-anak muda nih, maju ke depan, jangan lihat ke belakang, bersemangat dan jangan putus asa bahwa semuanya itu ada waktunya dan pasti kita bisa ada kemenangan, merdeka. Baik Ibu Ripka, terima kasih tadi untuk waktunya, terima kasih untuk cerita-cerita yang sangat menginspirasi. Maju terus perempuan Indonesia. Wow. Perempuan adalah menentukan nasib bangsa ke depan. Waduh, hebat sekali. Terima kasih Ibu.